Malam di desa Gunung Jati berubah mencekam. Angin berdesir membawa bau darah dan kemenyan terbakar. Di kejauhan, lolongan anjing hutan bersahutan seperti meratapi nasib buruk yang menimpa bumi. Orang-orang bersembunyi di balik pintu, menggigil dalam diam. Di tengah kegelapan, tampak cahaya obor bekerlap-kerlip seperti lidah api dari neraka. Lalu terdengar suara tawa menggelegar, suara Ki Jagal, pemimpin gerombolan perampok yang tak bisa mati, datang lagi menagih tumbal. Tiada yang berani melawan. Warga yang mencoba menghadang akan disayat tubuhnya, dipenggal kepalanya, dan dilempar ke sungai. Anehnya, saat Ki Jagal ditombak dari belakang oleh salah satu pendekar muda desa, tubuhnya justru menyatu kembali. Darah yang muncrat membeku seketika dan dagingnya menyatu seperti tidak pernah terluka. Pendekar itu kini tergolek dengan mata membelalak, mulutnya membisu dalam ketakutan. "Aku tak bisa mati, bocah. Aku sahabat kematian," seru Ki Jagal sambil mengangkat golok besar berkarat yang berkilat kehijauan, menebas langit malam. Beberapa warga mengatakan, mereka pernah melihat Ki Jagal bertapa telanjang di kuburan tua, tubuhnya dililit ular, memakan hati manusia dan tertawa di bawah gerhana. Mereka percaya ia telah menjual jiwanya kepada kekuatan kegelapan di balik 7 batu nisan yang tak dikenal. Kini, setiap kemunculannya disertai bau busuk seperti bangkai yang dikubur hidup-hidup. Bayi menangis tanpa sebab, pohon-pohon meranggas mendadak, dan burung-burung beterbangan meninggalkan sarangnya. Desa berubah menjadi ladang kematian. Namun malam itu, saat asap kebakaran membumbung dan tangisan terdengar di mana-mana, seorang anak kecil yang terluka parah merangkak keluar dari semak belukar. Dengan suara tercekat, ia berbisik kepada kakeknya yang masih hidup, "Ada cahaya dari arah timur, aku lihat sosok berjubah putih datang dari lereng gunung." Wajahnya tenang, tapi bumi bergetar ketika ia melangkah. Maka desas-desus pun mulai beredar, bahwa harapan akan datang dalam rupa seorang lelaki tua berjanggut putih yang membawa tongkat dan ilmu dari langit. Tapi siapakah dia, dan mungkinkah ia mampu mengalahkan kematian itu sendiri? Di lereng Gunung Lawu, malam hening seperti ditelan semesta. Syekh Siti Jenar duduk bersila di atas batu besar yang diselimuti lumut, matanya terpejam, tubuhnya dikelilingi cahaya redup berwarna kemasan. Zikirnya lirih, namun bergema menembus batas alam kasat mata. Di atas langit, bintang-bintang berputar pelan membentuk lingkaran. Tiba-tiba, suara dari dimensi lain terdengar dalam hatinya, berat dan penuh gema, "Bangkitlah, wahai penjaga cahaya. Kegelapan telah mempermainkan takdir dan menantang kematian. Bumiku memanggilmu." Seketika angin gunung berubah menjadi angin panas. Awan berkumpul dalam pusaran hitam, dan dari langit jatuh seekor burung hitam bermata satu yang menukik ke arah Siti Jenar. Tapi saat burung itu hampir menyentuh tubuhnya, tongkat kayu yang tertancap di tanah memancarkan sinar terang menyilaukan. Burung itu hancur menjadi debu dan angin berhenti seketika. Syekh Siti Jenar membuka mata, mata yang tajam namun dalam, seperti samudera tak bertepi. Ia tahu ini bukan panggilan biasa. Ini adalah tanda bahwa ia harus turun gunung, untuk menghadapi sesuatu yang bahkan malaikat pun enggan mendekatinya. Dalam keheningan fajar, ia berjalan perlahan menuruni gunung. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas cahaya yang cepat menghilang. Di sekelilingnya, dedaunan bergetar seolah memberi salam, dan embun di pucuk ilalang berubah menjadi bening seperti kristal. Seekor kijang putih muncul dari balik semak dan mengiringinya diam-diam, lalu menghilang ketika matahari menyentuh cakrawala. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan tubuh, tapi juga ruh dan waktu, ia akan bertemu dengan kejahatan yang dilindungi oleh rahasia terdalam dunia gaib, ilmu rawa rontek. Saat tiba di pinggir desa Gunung Jati yang hangus, langkahnya terhenti. Udara di sana berat, seperti mengandung ratusan jeritan jiwa. Di tengah puing-puing rumah dan reruntuhan tiang masjid, Siti Jenar berdiri menatap arang hitam yang masih mengepulkan asap. Ia memungut sepotong kain kafan yang tercampur darah dan membacanya seperti membaca kitab. Pandangannya menerawang jauh. Makhluk ini bukan dari golongan manusia, ia telah memutus perjanjian hidupnya sendiri, gumamnya lirih. Di kejauhan, terdengar suara tawa menggelegar, sama seperti yang didengar warga malam sebelumnya, dan Siti Jenar pun melangkah maju, menyongsong takdirnya. Langkah Syekh Siti Jenar membawa angin berbeda. Daun-daun beterbangan ke belakang, rumput merunduk seperti memberi hormat, dan kabut tebal membelah di hadapannya. Di batas desa, di antara pepohonan mati yang menghitam terbakar, berdirilah sosok tinggi besar dengan tubuh penuh luka, namun tak ada darah yang menetes. Itulah Ki Jagal,
bertelanjang dada dengan kalung tengkorak di leher, matanya merah menyala, seperti bara neraka yang tak padam. Di tangannya, golok rawa rontek yang konon telah menelan lebih dari 100 nyawa. "Heh, orang tua berjubah putih, kau datang untuk mati," ejeknya, suaranya menggelegar, mengguncang dahan dan tanah. Syekh Siti Jenar tidak menjawab. Ia hanya menatap dalam-dalam, seolah menembus jiwa di balik tubuh itu. Ki Jagal melangkah maju, tanah tempat ia berpijak menghitam dan membusuk. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan golok ke arah Siti Jenar. 1 sabetan, 2 sabetan, 5 sabetan. Tapi aneh, tubuh Siti Jenar seolah lenyap dalam bayangan, lalu muncul kembali di tempat yang sama. "Kau tak akan bisa menyentuhku, selama yang kau bawa hanya amarah," ucapnya tenang. Ki Jagal meraung, lalu menusukkan goloknya ke dada sendiri, seakan ingin membuktikan kekebalan, dan benar, luka itu menutup sendiri, seperti daging yang menolak mati. Namun Syekh Siti Jenar tidak gentar. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan bumi di sekeliling mereka berubah, tidak lagi di dunia biasa. Tiba-tiba pepohonan lenyap, tanah menjadi hitam pekat dan langit merah darah. "Kita sekarang berada di antara dua dunia, wahai Jagal. Disinilah topengmu akan lepas," ujar Siti Jenar. Ki Jagal terperangah, ini bukan medan yang ia kuasai. Ruang ini menekan jiwanya, mengungkap kenangan masa lalu yang ia kubur, ketika ia pertama kali menyerahkan jiwa di pemakaman tua, ketika ia mencium tangan iblis dan menerima darah keabadian sebagai mahar. Ki Jagal mundur setapak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa yang hampir ia lupakan, takut. Namun egonya menolak tunduk. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, memanggil roh-roh gelap yang terikat dalam tubuhnya. Dari balik punggungnya keluar asap hitam yang membentuk wajah-wajah menyeramkan, berteriak dan menangis. "Aku tak bisa mati. Aku abadi. Aku penebas kehidupan," teriaknya. Syekh Siti Jenar mengangkat tangannya ke langit, lalu membacakan ayat-ayat agung yang membuat roh-roh itu mengerang kesakitan. Udara mendadak panas seperti dibakar, dan langit mengeluarkan cahaya putih menyilaukan, tanda bahwa pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Kilatan cahaya putih menyambar langit merah. Tanah yang mereka pijak bergetar, seolah menjerit di antara dua kekuatan yang tak bisa disatukan. Ki Jagal meraung, tubuhnya membesar, otot-ototnya menggelembung seperti kawat baja. Kulitnya berubah kehitaman, matanya makin merah membara. Dari mulutnya keluar asap dan darah hitam. Ia telah memanggil sepenuhnya kutukan rawa rontek, jiwa-jiwa orang yang pernah ia bunuh kini menjadi bagian dari dirinya. Mereka muncul sebagai wajah-wajah mengerikan di permukaan tubuhnya, meronta-ronta, namun tak bisa lepas. "Lihat ini, Siti Jenar. Aku adalah kematian, yang ditolak oleh kematian itu sendiri," teriaknya menggema. Namun Syekh Siti Jenar tetap tenang. Ia berdiri dengan mata terpejam, lalu mengayunkan tongkat ke tanah. Seketika, angin besar berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran cahaya. Dari ujung tongkatnya muncul semburat energi berwarna biru kehijauan, melayang dan menari seperti kupu-kupu cahaya. Ia merapal doa dalam bahasa yang tak dipahami manusia biasa, bahasa yang diwariskan dari malaikat yang dulu mengajari Adam. Suara itu membuat bumi berhenti sejenak. Lalu, dari langit turun 7 cahaya berkilau, masing-masing membawa huruf-huruf gaib, membentuk lingkaran di sekitar Syekh Siti Jenar, tameng spiritual yang tak bisa ditembus oleh ilmu hitam. Ki Jagal melompat dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya berubah seperti asap, lalu muncul di belakang Siti Jenar dan menebas dengan golok rawa rontek yang berdenyut seperti makhluk hidup. Tapi sebelum menyentuh tubuh Siti Jenar, waktu seolah melambat. Golok itu membeku di udara, dan Ki Jagal terpental mundur, jatuh menghantam tanah keras, menciptakan kawah. "Kau menyentuh batas langit, wahai Jagal. Dan batas itu bukan untuk dilanggar," ucap Siti Jenar, matanya kini bersinar seperti bara dalam samudera. Darah Ki Jagal mengucur deras dari mulutnya, namun tubuhnya tetap menyatu. Ia tertawa, "Kau tak akan bisa membunuhku. Aku tak punya kematian." Syekh Siti Jenar tahu, ini bukan sekadar pertempuran fisik. Jiwa Ki Jagal telah terikat oleh perjanjian tua, dengan entitas dari dimensi gelap yang memberi nyawa lebih dari sekali. Maka ia menancapkan tongkatnya lebih dalam, dan dari dalam bumi muncul akar-akar bercahaya yang membelit tanah, menyerap semua kegelapan yang terpancar dari tubuh Ki Jagal. Suara jeritan bergema dari tanah, langit dan udara, seperti ribuan roh disiksa. Ki Jagal berteriak kesakitan untuk pertama kalinya. "Ilmu rawa rontek hanya bisa dikalahkan, bila kau tak hanya mematahkan tubuhnya,
tapi memutus tali jiwanya, gumam Siti Jenar. Maka malam pun menyimpan napasnya, menunggu benturan selanjutnya, antara ilmu dari langit dan darah dari neraka. Langit kini berubah menjadi pusaran merah kehitaman, seolah marah terhadap keberadaan dua kekuatan yang saling menolak. Ki Jagal bangkit perlahan dari kawah tempat ia jatuh. Tubuhnya kini membentuk dua bayangan, satu bayangan tubuh kasar, dan satu lagi bayangan arwah yang terikat oleh rantai-rantai gaib yang berkelindan di angkasa. Kau benar, Siti Jenar, desisnya, jiwaku memang terikat, tapi tidak oleh satu makhluk, melainkan 7 penunggu dari neraka purba. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan dari balik awan hitam turun 7 sosok raksasa tak berbentuk, masing-masing hanya memiliki satu mata, satu mulut, dan aroma kematian yang membuat burung-burung jatuh dari langit. Mereka adalah pemilik ruh-ruh yang diserap Jagal, dan kini ia panggil untuk bergabung dalam tubuhnya. Syekh Siti Jenar menatap langit dengan tatapan tajam. Ia tahu ini adalah batas pertarungan biasa. Maka ia duduk bersila, dan mulai membaca zikir rahasia yang hanya diajarkan pada para wali makrifat. Seketika, tubuhnya mengeluarkan cahaya putih keperakan, lalu muncul 7 lingkaran nurani dari dalam dadanya. Masing-masing lingkaran berputar melawan arah waktu, mengeluarkan mantra-mantra yang tidak bisa ditulis, hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Dari langit, turun 7 sosok bercahaya yang tak menjejak tanah. Mereka adalah saudara ruhani Syekh Siti Jenar, para penjaga makam hakikat yang hanya muncul jika dunia hampir runtuh oleh kegelapan. Salah satunya berseru, tali jiwa harus diputus bukan dengan pedang, tapi dengan cahaya keikhlasan. Pertarungan pun menjadi perang antar entitas. Langit menjadi medan, bumi menjadi cermin, dan tubuh manusia menjadi jalur dari kekuatan ilahi dan neraka. Ketika Ki Jagal menyatu dengan 7 penunggu, tubuhnya menjulang bagai gunung raksasa dengan 7 wajah mengerikan di dadanya. Setiap teriakannya memecahkan batu, membalikkan aliran sungai, dan mengubah udara menjadi racun. Ia menebaskan tangan besarnya ke arah Siti Jenar, namun sang wali mengangkat satu jari, dan dari jarinya keluar semburat cahaya membentuk perisai dari ayat. Benturan itu menggelegar seperti petir menghantam dunia. Alam bergetar, pepohonan merunduk, dan awan menyala membentuk wajah-wajah gaib yang menyaksikan dari balik dimensi. Dalam benturan itu, tali-tali jiwa yang melilit Jagal mulai terlihat. Mereka seperti benang-benang merah yang mengalir ke dalam lubang dimensi yang menganga di langit. Syekh Siti Jenar memejamkan mata, lalu mulai merapal doa yang memanggil cahaya al-haq. Satu persatu, benang itu mulai terurai, namun setiap putusannya memicu jeritan, gemuruh, dan retakan pada bumi. Ki Jagal berteriak marah, kau tak tahu apa yang akan terjadi bila semua tali ini lepas. Aku akan meledak menjadi kegilaan. Tapi Siti Jenar hanya berkata lirih, yang hidup karena nafsu akan mati dalam keputusasaan. Dan aku akan menyaksikan akhir darimu, wahai penolak kematian. Langit pecah, tidak lagi sebagai langit biasa, melainkan seperti kulit dimensi yang robek, menampakkan lorong-lorong gaib tempat waktu dan ruang melilit satu sama lain. Tali-tali jiwa yang telah diputus oleh Syekh Siti Jenar memicu reaksi mengerikan. Tubuh Ki Jagal mulai menggembung, membiru, lalu berdenyut seperti jantung raksasa yang tak terkendali. Jeritannya menggema ke 7 penjuru angin. Darah dan api menyembur dari pori-porinya, aku adalah kematian yang menolak mati. Aku akan menjadi akar gila dari segala akhir. Raungnya, sambil meledakkan diri dalam ledakan sihir hitam bercampur tenaga arwah. Namun Syekh Siti Jenar tidak mundur. Ia berdiri tegak di tengah badai api dan roh, tongkatnya tertancap dalam, membentuk pagar ayat yang berputar seperti galaksi kecil. Ledakan yang datang seperti gunung yang runtuh ditahan oleh kekuatan zikir dan ketenangan batin. Tapi dari sisa ledakan itu, muncul sosok baru, bukan lagi Ki Jagal, tetapi makhluk campuran yang dilahirkan dari nafsu, dendam, dan serpihan arwah, berwujud seperti manusia berbalut kabut darah, dengan wajah berlapis 7 dan suara yang menggema dalam 7 bahasa kematian. Makhluk itu menatap Siti Jenar dan berkata, kau telah membunuh jasadku, tapi ruhku kini milik kekosongan. Aku adalah kehampaan yang tak bisa ditebus. Pertempuran pun melampaui tubuh. Syekh Siti Jenar melepaskan tongkatnya yang lalu terbang ke langit dan terbelah menjadi 3, simbol jasad, ruh, dan nur. Ia sendiri mulai terangkat dari tanah, jubah putihnya menyala seperti obor matahari. Dari tubuhnya keluar bayangannya sendiri, bukan kegelapan, tapi pancaran jiwa yang telah sampai pada makrifat sejati. Jiwa itu maju melawan makhluk kabut berdarah.
Bukan lagi benturan fisik, tapi benturan kesadaran dan niat. Makhluk kabut itu menyusup ke dalam pikiran, mencoba mengubah doa menjadi kutukan, zikir menjadi kegilaan. Tapi di kedalaman ruh Syekh Siti Jenar, hanya ada satu suara, La ilaha illallah. Dan suara itu menjadi pedang cahaya yang menembus segala tipu daya. Makhluk itu menjerit, kabutnya menipis, dan wajah-wajah yang dulu menyatu dengannya kini menghilang satu persatu, kembali pada takdir asal mereka. Namun suara terakhirnya begitu mengguncang, jika aku musnah, maka bekas luka jiwaku akan menempel pada dunia ini, akan lahir 1000 jagal lain, karena dunia tak pernah kehabisan nafsu. Tapi Siti Jenar hanya menatap dalam diam, lalu menunduk, membiarkan cahaya dari langit turun terakhir kalinya, menyapu kabut, menutup luka dimensi, dan menghapus nama, Jagal, dari tanah Jawa, atau begitulah yang dikira orang-orang. Meski tubuh dan ruh Ki Jagal telah musnah, malam itu tanah masih berdenyut, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Penduduk desa di lereng Gunung Karang mulai mengalami hal-hal aneh. Bayangan yang tak mengikuti arah cahaya, suara-suara yang berbisik dari balik sumur, dan anak-anak yang mendadak kerasukan, menyebut nama yang sama, Jagal. Jagal, Jagal. Syekh Siti Jenar yang masih bermeditasi di atas batu besar merasakan ada sisa ilmu rawa rontek yang belum terputus sepenuhnya. Ilmu itu telah berakar dalam tanah, menyatu dengan bayangan siapapun yang pernah ketakutan. Maka kini, dunia tak lagi diserang oleh sosok, melainkan oleh ketakutan itu sendiri yang hidup sebagai makhluk gaib. Malam berikutnya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Syekh Siti Jenar berjalan pelan memasuki desa yang telah sunyi, tak ada ayam, tak ada jangkrik, hanya desir angin dan bisikan-bisikan arwah. Di tengah alun-alun, berdiri sebatang pohon beringin tua yang tak pernah ada sebelumnya. Dari sana menggantung puluhan tubuh dalam kabut, tubuh-tubuh orang-orang yang telah dicuri jiwanya oleh sisa ilmu rawa rontek. Ketika ia mendekat, satu persatu tubuh itu membuka mata, dan semuanya memiliki mata Ki Jagal. Kami bukan dia, ucap mereka serentak. Kami adalah sisa keinginan untuk hidup dari orang-orang yang telah dibunuh. Kami adalah dendam yang tak pernah dikubur. Syekh Siti Jenar menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca doa pemutus jalur ruhani, zikir Nurul Insan, zikir yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang telah memadamkan ego sepenuhnya. Seketika, dari ujung tongkat memancar cahaya seperti akar yang menjalar ke segala arah. Pohon beringin itu terbakar dari dalam, dan dari batangnya keluar makhluk hitam licin seperti cacing raksasa dengan wajah anak kecil menangis. Aku adalah harapan terakhir Ki Jagal untuk hidup kembali, isaknya, aku diciptakan dari takutnya manusia pada kematian. Tapi Siti Jenar tak tergerak. Dengan satu tepukan pada tanah, seluruh kabut itu terhisap ke dalam tongkatnya yang kini menyala merah membara, menandakan bahwa sisa ilmu hitam telah disegel di ujung dunia. Namun saat semua tampak kembali tenang, seekor burung gagak yang memandangi dari puncak beringin mengeluarkan suara parau, kau menyegel tubuh dan ruh, tapi bayangannya tetap berkeliaran. Gagak itu terbang, dan bayangannya merayap di tanah seperti tinta hitam hidup. Syekh Siti Jenar sadar, pertarungan belum usai. Ini bukan lagi soal Ki Jagal, tapi tentang warisan ilmu rawa rontek yang bisa bersemi di jiwa siapapun yang takut mati, tamak hidup, dan lupa akan hakikat. Dan malam itu, Siti Jenar memutuskan untuk tidak tidur, sebab dunia masih bisa bermimpi buruk. Menjelang tengah malam, ketika langit tampak seperti mata buta yang tak mau berkedip, Syekh Siti Jenar tiba di sebuah lembah tersembunyi yang konon disebut Lembah Bayang. Tempat itu tak tertera di peta manapun, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah menyentuh inti kegelapan dalam diri mereka sendiri. Di sanalah, menurut pertanda dari langit, gerbang terakhir rawa rontek terbuka. Gerbang tempat ilmu itu bersembunyi dalam bentuk paling purba, bukan lagi sihir, tapi kehendak liar dari para jiwa yang enggan menyerah pada kematian. Di depan gerbang batu setinggi 2 tombak, terdapat ukiran wajah Ki Jagal, bukan satu, melainkan banyak berputar-putar seperti roda neraka. Begitu Syekh Siti Jenar melangkah masuk, udara berubah pekat, bukan karena asap atau kabut, tapi karena berjuta niat manusia yang tertunda. Ia melintasi lorong yang dindingnya terbuat dari bayangan dirinya sendiri, dirinya sebagai pemuda penuh amarah, dirinya sebagai pengembara yang ragu, bahkan dirinya yang pernah nyaris jatuh cinta pada dunia. Setiap langkah adalah pertempuran batin. Dan di ujung lorong itu, berdiri sosok mirip dirinya sendiri, namun bermata hitam kosong. Sosok itu berkata, "Aku adalah engkau yang ingin hidup selamanya.
Aku adalah engkau jika memilih untuk menjadi penguasa dunia dengan segala ilmu yang kau miliki. Terjadilah pertarungan jiwa yang tidak tampak oleh mata manusia. Zikir-zikir bertabrakan seperti pedang petir, ayat-ayat tersembur dari mulut mereka bagai pusaran api suci. Sosok bayangan itu mencoba menyusup ke dalam hati Syekh Siti Jenar, menawarinya dunia yang tak akan hancur, kekuasaan yang tak akan runtuh, dan umur yang tak akan habis. Tapi Syekh Siti Jenar mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Ya Rab, cukup engkau saja yang abadi. Aku tidak butuh hidup tanpa makna." Maka cahaya dari langit turun deras, menghantam sosok bayangan itu hingga mencair, lalu terserap ke dalam tanah seperti malam yang ditelan fajar. Ketika semuanya lenyap dan cahaya kembali membasuh lembah, gerbang batu itu retak dan runtuh dengan suara seperti tulang pecah. Lembah bayang perlahan berubah menjadi taman sunyi, tempat angin berbisik tenang. Syekh Siti Jenar tahu, ia telah menutup salah satu pintu terbesar ilmu rawa rontek. Namun, ia juga sadar bahwa ilmu ini tidak benar-benar musnah, selama masih ada manusia yang takut mati dan mengejar keabadian dunia, benihnya akan tetap mencari tanah untuk tumbuh. Maka ia pun bersiap, sebab 2 gerbang lagi masih belum tertutup. 2 malam setelah lembah bayang runtuh, langit mendadak terbelah oleh suara gemuruh tak biasa. Cahaya merah darah melesat dari arah timur dan barat, menandakan 2 gerbang terakhir ilmu rawa rontek telah terbuka. Gerbang timur disebut cakra nyawa, tempat ilmu rawa rontek mengikat diri pada kekuatan alam dan elemen tubuh. Sedangkan gerbang barat, yang lebih berbahaya, disebut ruh kelam, tempat di mana kehendak manusia bercampur dengan kehendak jin. Jika keduanya tidak ditutup, ilmu ini akan lahir kembali dalam bentuk yang lebih jahat dan lebih sulit dimusnahkan. Syekh Siti Jenar berdiri di perbatasan waktu, tubuhnya dibelah antara fajar dan senja. Ia tahu, hanya 1 malam tersisa sebelum gerbang-gerbang itu menyatu dan membangkitkan rawa rontek sejati, makhluk abadi dari mimpi buruk manusia. Ia memilih mendatangi cakra nyawa terlebih dahulu, yang berada di dalam kawah mati Gunung Merapi. Dalam sunyi kawah itu, ribuan arwah perampok yang pernah menggunakan ilmu rawa rontek bersujud dalam lingkaran darah, mengumandangkan mantra hidup abadi. Di tengah lingkaran, berdiri sosok tinggi besar tanpa wajah, penjaga inti tubuh, semacam jin tua yang telah menyatu dengan tulang belulang manusia dari ratusan tahun silam. "Engkau terlambat, Siti Jenar," ucapnya dengan suara 1000 tenggorokan. "Darah-darah ini sudah berikrar. Dunia takkan pernah kekurangan pemilik tubuh, hanya tinggal mengganti jiwa." Tapi Syekh Siti Jenar menancapkan tongkatnya ke tanah kawah, dan dari situ keluarlah gemuruh zikir alam. Gunung bergetar, dan roh-roh terangkat menuju langit seperti bulu ayam tertiup badai. Tak sempat menarik napas, ia segera melangkah ke barat, menuju ruh kelam, tempat paling ditakuti oleh para wali sekalipun, karena di sanalah tersembunyi niat asli manusia yang bahkan tak bisa mereka kendalikan. Di sebuah padang gurun tanpa cahaya, ia bertemu dengan entitas terakhir, bayangan seluruh manusia yang pernah menginginkan hidup abadi, dari raja-raja, para dukun, hingga ulama yang tergelincir oleh godaan dunia. Mereka menyatu menjadi sosok raksasa berwajah 1000, satu wajah menangis, satu tertawa, satu marah, satu memohon, dan satu lagi, wajah Syekh Siti Jenar sendiri. "Engkau adalah kami, dan kami adalah engkau," raung makhluk itu. Tapi dengan tenang, Siti Jenar menutup matanya, mengucap la ilaha illallah hingga dunia seolah berhenti berputar. Cahaya keemasan keluar dari dalam dadanya, membakar makhluk itu dari dalam, memisahkan niat jahat dari ruh-ruh manusia yang tertipu. Saat malam kembali tenang dan seluruh gerbang telah ditutup, bumi bergetar pelan seolah bersyukur. Syekh Siti Jenar berdiri sendiri di padang itu, tubuhnya letih, tapi jiwanya utuh. Ia telah mematahkan seluruh akar ilmu rawa rontek, bukan hanya dari dunia, tapi dari ruang batin manusia yang paling dalam. Namun ia tahu, sebelum semuanya benar-benar berakhir, masih ada satu pertempuran terakhir yang harus ia hadapi. Bukan melawan jin, bukan melawan roh, tapi melawan sisa kekuatan Ki Jagal yang mencoba bangkit lewat wadah baru. Dan waktu itu, tinggal 1 malam lagi. Malam yang menutupi langit kini tampak seperti layar hitam, menunggu kisah terakhir yang akan ditorehkan. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah padang, di mana semuanya dimulai. Gerbang-gerbang telah tertutup, ilmu rawa rontek telah disegel dalam dimensi yang jauh, dan tanah sekelilingnya tampak hening, seperti menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Namun, dari balik kegelapan, sebuah bayangan muncul, perlahan-lahan membentuk tubuh yang tinggi besar.
Sosok itu mengenakan jubah hitam berlumur darah, wajahnya kosong, hanya dua mata merah yang berkilau menatap Siti Jenar dengan penuh kebencian. Itu adalah Ki Jagal, bukan dalam tubuhnya yang dulu, tapi dalam bentuk baru, sebuah entitas abadi yang lahir dari kehendak ketakutan dan keinginan untuk hidup tanpa akhir. Syekh Siti Jenar tahu bahwa ini adalah manifestasi terakhir dari ilmu rawa rontek, yang bukan lagi berupa sosok manusia, tetapi sebuah kekuatan murni, kekuatan ketakutan, keserakahan, dan hasrat yang tak pernah puas. Ki Jagal, atau lebih tepatnya, kekuatan yang kini menguasainya, tidak lagi memiliki wujud fisik yang dapat dihancurkan. Ia adalah kegelapan itu sendiri, yang telah menyusup ke dalam hati setiap manusia yang pernah tamak akan keabadian. Dengan suara yang menggema seperti ribuan gerutuan arwah, Ki Jagal berkata, "Engkau sudah terlambat, Siti Jenar. Aku tidak akan pernah mati. Aku adalah ketakutan yang menyatu dengan manusia. Di mana ada ketakutan, aku ada." Tanpa ragu, Siti Jenar mengangkat tongkatnya ke udara, mengeluarkan sebuah cahaya yang begitu terang hingga mengguncang langit. "Kau mungkin tidak bisa mati dengan cara biasa, Ki Jagal," katanya dengan suara tenang, "namun, ada satu hal yang selalu lebih kuat dari ketakutan, yaitu kenyataan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk dirimu." Dengan kekuatan batin yang telah mencapai puncaknya, Syekh Siti Jenar memanggil segala kekuatan alam untuk bersatu dalam satu serangan terakhir. Dari tongkatnya, muncul semburan cahaya seperti petir, bukan hanya menyentuh Ki Jagal, tetapi merembet ke seluruh ruang dan waktu. Alam semesta bergetar, dan tanah di bawah mereka retak seakan-akan menghisap Ki Jagal ke dalamnya. Ketika kilatan cahaya itu meredup, Ki Jagal sudah tak ada lagi. Tidak dalam wujud fisik, tidak dalam bayangan, bahkan tidak dalam gema ketakutan yang pernah menghantui dunia. Siti Jenar berdiri, tubuhnya lemah, napasnya tercekat, namun hatinya penuh dengan kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menaklukkan ego dan ketakutan dalam diri mereka. Dunia ini, meskipun penuh dengan ketakutan dan hasrat akan kekuasaan, akan selalu ada kesempatan untuk menenangkan jiwa, seperti halnya ia yang telah mengalahkan Ki Jagal. Meskipun begitu, Siti Jenar tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia telah menutup satu bab dalam kitab semesta, namun perjalanan untuk menjaga kedamaian dan kebenaran akan terus berlanjut. Dan di bawah bintang-bintang yang kembali bersinar, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan selamanya, dalam ketenangan, menuju takdir yang tak terlihat. Terima kasih.